Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Fahmi Chandra Permana. Hari ini kita akan belajar tentang simple linear regression menggunakan Python. Jadi sebelumnya kita sudah di mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu ya, kita belajar menghitung simple linear regression sebagai salah satu metode dalam machine learning yang menggunakan Microsoft Excel kemarin dan tabel manual dengan yang rumus yang Y sama dengan AX tambah B, dicari kita A dan A. Nya mungkin kalau kita cek di kemarin sebelumnya kita menggunakan yang ini, yang latihan sebelumnya yang kemarin jadi quiz. Dengan menggunakan rumus yang ada ini dan rumus yang ada ini dicari sigma X sigma Y-nya menggunakan linear regression. Nah, sekarang kita coba menggunakan Python. Tapi sebelum memulai itu semua, yang harus kita import yang diperlukan atau library yang diperlukan adalah yang pertama adalah Pandas, NumPy, Matplotlib dan juga sklearn. Apa itu Pandas? Ada yang bilang NumPy, ada yang bilang NumPy, Matplotlib dan juga sklearn. Kalau itu selainnya sebelumnya saya akan jelaskan dulu satu-satu. Yang pertama adalah tentang Pandas. Ini saya ambil dari DQLab kalau nggak salah sumbernya. Pandas sendiri adalah sebuah library di Python yang berlisensi BSD dan open source yang menyediakan struktur data dan analisis data yang mudah digunakan. Pandas biasa digunakan untuk membuat tabel, mengubah dimensi data. Nah, nanti kita juga akan membuat beberapa dimensi data, mengecek data, dan lain sebagainya. Struktur data dasar pada Pandas dinamakan data frame yang memudahkan kita untuk membaca sebuah file dengan banyak jenis seperti .txt, .csv, dan juga .tsv. Fitur ini akan menjadikannya tabel dan juga dapat mengolah suatu data dengan menggunakan operasi seperti join, listing, group by, agregasi, dan juga teknik lainnya yang terdapat pada SQL. Ini adalah sekilas tentang Pandas. Library kita yang kedua yang digunakan adalah tentang NumPy. NumPy sendiri merupakan singkatan dari numerical Python. Nah, makanya kalian suka bilangnya NumPy, karena dari Py-nya Python kali ya. Nah, NumPy merupakan salah satu library Python yang berfungsi untuk proses komputasi numerik. NumPy memiliki kemampuan untuk membuat objek n dimensi array. Array merupakan sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama. Kalau sebelumnya kita belajar tentang list, itu mirip dengan array, tapi dengan data-data yang bisa berbeda. Kalau array tipe datanya harus sama. Kelebihan dari NumPy Array adalah dapat memudahkan operasi komputasi pada data, cocok untuk melakukan akses secara acak, dan elemen array merupakan nilai yang independen sehingga penyimpanannya dianggap sangat efisien. Ini NumPy. Jadi yang pertama tadi Pandas sebagai menyediakan struktur data dan intinya untuk proses datanya dari mana, kemudian termasuk juga data frame yang digunakannya. Kalau NumPy ini untuk memudahkan operasi komputasi pada datanya, kemudian nanti datanya akan digambarkan dan divisualisasi menggunakan Matplotlib. Nah, Matplotlib sendiri adalah pustaka visualisasi multi-platform yang dibangun di atas array NumPy. Matplotlib disusun oleh John Hunter pada tahun 2002. Matplotlib dirancang agar dapat digunakan seperti MATLAB. Nah, dengan kemampuan untuk digunakan seperti Python dengan gratis dan open source. Nah, dengan demikian, jika mengenal MATLAB, makanya Matplotlib ini sangat baik untuk digunakan. Nanti kita akan Matplotlib, dan yang terakhir adalah kita menggunakan scikit-learn. Ini adalah library untuk machine learning atau sklearn adalah library berbasis Python untuk membangun model pembelajaran. Nanti kan kita akan membuat linear regression model. Kemudian ia menyediakan banyak algoritma pembelajaran untuk regresi, pengelompokan, dan klasifikasi. Sklearn ini kompatibel dengan NumPy dan SciPy. Ini berarti bahwa kita dapat mengoperasikan dengan library yang berbeda untuk Python dengan mudah. Selanjutnya tentang linear yang dikatakan pada video selanjutnya. Oke, nah langkah pertama adalah kita buka dulu si Jupyter Lab-nya. Saya udah bikin simple linear regression. Yang pertama adalah kita import library-nya. Tadi kita pakai Pandas, NumPy, Matplotlib, dan juga sklearn. Oke, kita coba dulu. Yang pertama adalah import Pandas pd lah biasa ya. Kemudian import NumPy ya, tadi ya. np lah. Itu bebas ya S-nya, tapi yang sering digunakan ya identitasnya aja. Kemudian kita import Matplotlib, kemudian .py
plot, bentuk Python plot maksudnya di situ, splt, kemudian apa tadi yang ini ya, oke, dari from, ini maksud dari from itu berarti kan diambil dari library sklearn kalau nggak salah, berarti di sini sklearn. Kemudian tadi apa nih yang kita pakai itu linear model, kemudian diimport. Yang diimportnya apa nih? Kita butuh apa nih? Linear regression. Oke, start, enter. Nah, oke, kenapa nih? Linear, ada linear ya, harusnya linear model. Oke, perbaiki. Sip, udah. Kalau sudah, sekarang kita coba ambil filenya. Nah, sebelumnya kan kita punya data ini ya. Nah, filenya kita anggap belum ada. Berarti sekarang kita copy dulu data yang ada di sini. Oke, segini dulu. Kan kembali juga di contoh yang pas soal yang ini ya. Ini. Nah, kemarin kita contoh soalnya yang ini ya, linear regression model yang ini. Nah, yang ini kemarin kan data 1 sampai 10 kalori per hari, kemudian dari sini dan juga berat badan. Oke, sekarang kita coba untuk copy data yang ini, kita bikin file baru, new file, kita ke sini, ini 2 hapus, jadi kita menggunakan data yang ada di sini saja, ya sama, kemudian ini juga hapus lah, ini apa sih, konsumsi kalori ya, konsumsi kalori, kemudian ini berat badan. Oke, habis itu simpan ini semua ke dalam file .csv, save as, ke sini, basis csv, ini saya udah ada namanya kalori berat. Nah, oke, kita coba save. Apalah, tiba aja lah kalori berat. Satu lah. Oke, kita tiba. Kalau sudah seperti ini, kita coba import ya. Kita alamatnya di mana? Kita coba import. Kita bisa cari di sini. Kita coba buat di sini. Kita punya file CSV-nya itu sama dengan -2 mana ya? Kita cari di sini. Nah, ini. Nah, dalam Python ini garis miringnya gini ya. Ngajar, saya buat jadi copy, batasan buatan, sama tadi namanya apa sih? Kalori berat kalau nggak salah ya. Kalori underscore berat.csv. Setelah itu kita coba open, berarti kita mau panggil pakai yang kandas. Kita coba data frame, kita singkat aja df, itu sama dengan pd itu menggunakan import yang pandas buat data frame. Kita coba edit underscore csv, berarti kan kita baca csv nih. Nah, filenya itu tadi file csv, ini bisa langsung ya, nggak sampai gitu juga. Jadi kita coba print. Oke, nah ini agak ada sedikit apa ya, ini kalau nggak salah sih formatnya ya. Nah, ada salah, ini mungkin saya juga lupa cara ubah format CSV koma titik koma jadi koma. Nah, tampilan kolom ini tuh kalau nggak salah di sini ya, di control panel. Terus settingannya nih kalau nggak salah, settingan ininya format language-nya pakai United Kingdom tuh. Sebentar, English United Kingdom yang asli dari sananya, RSTU United Kingdom. Kemudian di sini additional settingnya. Nah, list separatornya pakai koma. Kalau tadi kan pakai titik koma ya. Nah, sekarang pakai koma. Sekarang kita coba oke. Kan pilihannya kadang ada koma dan titik koma. Kan kita pakai koma, kita oke, kita apply. Oke, kita coba close. Nah, ini bisa otomatis berubah nggak ya? Coba cek ya. Enggak, kalau enggak, kita coba buka lagi si kalori beratnya. Nah, ini ini kalori beratnya salah, kita bikin baru lagi berarti kalau kayak gitu, karena udah bentuknya gini ya. Ctrl C, Ctrl V,
ini hapus, ini juga hapus. Oke, ini pindah ke sini nih, konsumsi kalori. Ini kalau yang nggak bermasalah sih nggak apa-apa ya, kayak gini. Ini pindah ke sini. Oke, ini delete, ini delete. Oke, sih bener deh ini. Oke, ini kita save CSV. Kita close, kita kan. Oke, udah benar ya. Jadi ya, ini ada konsumsi kalori, di sini berat badan, konsumsi kalorinya 530 kalori, berat badannya 89 kilo. Nah, sekarang kita coba, langkah selanjutnya adalah, mana ya ini? Kita import ya, udah membuka data, setelah itu kita coba membuat grafiknya. Kita menggunakan perintahnya df.plot, kemudian apa sih jenisnya kalau nggak salah ya, jenisnya scatter, berarti di sini kita find sama dengan scatter, kemudian apa nih, x-nya, sumber x-nya sama dengan konsumsi underscore kalori untuk sumber x-nya, kemudian untuk sumber y-nya sama dengan berat badan. Udah nggak ya? Oke, konsumsi kalori berat badan. Oke, kita buat labelnya di plt.xlabel kalau nggak salah. Xlabel itu di sini diisi sama konsumsi. Ini label aja ya, nggak usah pakai underscore. Kalau tadi yang atasnya x-nya dari datanya. Kemudian mungkin kayak gini ya. Kalau nggak salah tadi satuannya apa ya? Kalori per day. Ini mana? Nggak ada ya? Oke lah, nggak salah kalau nggak ada. Aja, kemudian kita plt.ylabel, ininya diisi sama berat badan dalam kurung kilogram. Oke, kemudian pakai apa lagi? Tadi pakai grid ya. Oke, pakai grid sama plt.grid. Itu apa maksudnya? Nanti ada garis-garisnya, kemudian ada plt.show. Benar betul ya? Oke, ini ada sedikit apa ya? Katanya ini nggak support, tapi nggak apa-apa, berarti keluar gambarnya. Kurang lebih nanti gambarnya seperti ini. Apakah sama dengan yang ada di sini? Nah, inilah gambarnya tuh. Mirip ya, kayak gini. Cuma di sini kasih rentangnya dari 250 sampai 550. Oke, mirip kayak gini, memang udah datanya sama. Nah, selanjutnya setelah membuat grafik, kita coba penyesuaian dataset. Karena untuk menggunakan si sklearn atau Sklearn itu tadi, kita tuh harus menggunakan array matrixnya kayak gimana. Nah, makanya sekarang kita coba sesuaikan menggunakan reshaping biar sesuai dengan library si sklearn-nya tersebut. Tapi sebelum sana kita coba buatkan dulu data seperti ini. Kita buat misalkan kalau nilai x itu diambil dari numpy array, kemudian dari datanya tadi yang dari data frame, berarti df yang bagian kalau x itu konsumsi kalori ya, konsumsi kalori ini untuk yang x-nya. Kalau yang y-nya berarti di sini dari yang ini berat badan. Dicek berat badan, masih salah. Nah, setelah itu kita coba di print lah datanya. Kalau misalkan f kemudian x itu sama dengan apa? X itu sama dengan nilai dari x-nya, kemudian nilai kita print juga si nilai apa nih, f-nya kali ya, f-nya itu ini ada tutup titiknya kurang deh kalau misalnya ya, ada kurang tutup petik satu di sini juga, ini dari y dan tanda petik satu. Oke, biasanya kita punya nilai x-nya 530, 300, 358 sama ya dengan yang ada di Excel tadi. 530, 300, 358, 5110, 512 lah ujungnya. Oke, 51. Nah, setelah itu kita coba resetting.
Nah, reshaping ini kita reshape biar sesuai dengan library yang ada di Xcode-nya. Jadi kita buat di sini nilai X itu sama dengan X di reshape ini nulisnya. Jadi itu reshape pakai min 1,1, dimensinya biar jadi 2 dimensi. Kan tadi si X-nya 1 dimensi, berarti nanti ada 2, ada baris, ada kolomnya. Kemudian kita coba print nilai X-nya. Shape-nya kayak gini. Jadi ada 10 kolom, 1 baris. Kan jadi matriks lah ceritanya. Jadi matriks seperti itu. Nah, kemudian kita coba dipilih lah di sini lah X-nya kayak gimana. Nah, X-nya jadi array kayak gini. Ini nilai X-nya. Nah, setelah itu penyelesaian dataset. Kalau kita coba nih menggunakan training simple linear regression model. Oke, kita coba menggunakan model sama dengan linear regression kemudian ini yang diambilnya, kemudian kita buat model. Nah, di sini fit itu trainingnya dari data nilai X, Y. Jadi kita nge-train data dulu nih. Nge-train data dengan data yang udah ada dari X dan Y. Oke. Bisa menggunakan linear model. Nah, sekarang kita coba visualisasikan. Kita coba visualisasikan, setelah itu ke sini ya, visualisasikan datanya, data yang sudah maksudnya modelnya tuh yang mana sih? Yang ini loh modelnya, nanti bakal kita buat seperti ini. Nanti modelnya seperti ini. Kita menggunakan developing regression model. Kalau ini kan pakai Excel ya, kemarin Excel malah nggak sempat pakai ini. Nah, kita sekarang pakai Python. Kita buat, berarti di sini xFish sama dengan, nah itu sama dengan mengambil dari array-nya, kemudian rentang terkecil sampai rentang terbesarnya berapa. Kalau di sini kan 250 sampai 550 ya. Bolehlah kita coba buat array-nya dari 250 sampai 550. Jadi di sini kita buat dari array-nya berapa tadi ya? 250 sampai 550. Kemudian kita coba reshape sama min 1,1. Kemudian kalau y-nya sama dengan juga sama gini. Kalau di sini kalau y-nya dari model prediksi dari xFish-nya. Terus sudah seperti ini. Kita coba, udah ada error. Nah, setelah itu kita coba buat grafiknya. Nah, kita coba buat grafik. Sama lah kayak yang ini kok, pakai PLT scatter lagi. Langsung ya di sini plt.scatter, ininya x, y, kemudian plt plottingnya plot apa ya? Jadi di sini xFish, y fish ya, xFish, y xFish. Kemudian di sini pakai min r-nya, karena ini juga sama kok tadi pakai r-nya. Kemudian sekarang kita label ya, ini label pakai yang gini. Nah, label pakai yang gini sama kesini ada. Oke, label berat badan grid show sudah. Oke, ini garisnya. Oh, tadi di sini ya nggak mulai sih. Tapi di sini sama kok dari yang ini. Tapi karena tadi mulainya dari 250 ya garisnya dari sini. Jadi serial model garisnya dari sini sampai sini. Dibuatlah grafik seperti ini. Nah, sekarang sebenarnya ini persamaan garisnya seperti apa sih? Kan sebetulnya linear regression modelnya udah ada nih, modelnya yang garis merah ini. Nah, yang dicari kemarin kan di sini ya nilai A, B sama R-nya berapa nih? Nanti sebetulnya nilai A, B kan sebetulnya kalau pakai rumus pakai cara seperti ini. Nah, tapi dengan si Python ini kita nggak perlu seperti itu. Nanti kalau visualisasi hasilnya sama seperti ini, bedanya tadi dari 300 sampai 530, ini juga sama sih kalau misalkan diubah
dari 300 sampai 530 ya dari sini sampai sini. Ini saya garis seperti ini. Nah sekarang langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai A sama B nya berapa. Berarti sekarang kita coba, kan rumus linear regression secara umum di linear regression itu secara umum persamaannya Y sama dengan ada MX tambah C, saya mau AX tambah B. Nah, berarti sekarang saya mau cari dulu nih, kita coba print. Kita coba print F nilai A sama dengan, nah sama dengan apa nih? Nah ini ada namanya model dot interceptnya berapa? Intercept ini, terus ada tanda kita satu jam. Oke, ini dot A nya, kalau yang dari itu bukan intercept tapi koefisiennya. Nah, kan rumusnya gini ya, AX tambah B, kalau yang B ini koefisiennya model dot koefisiennya. Udah sih kayaknya sampai sini. Kira-kira yang kita dapat nilai A nya 2,6, betul nggak di sini? Kita lihat nilai, oh sorry salah, BX tambah A ya, BX tambah A. Oh, kalau kita balik kali ya, AX tambah B juga boleh sih, AX tambah B, berarti ini koefisien kan, berarti salah. Ini nilai B, ini nilai X, nilai A. Karena koefisien kan koefisien dari variabel X itu variabel A nya kayak gitu. Kalau kemarin di sini bentuknya apa sih? Bentuknya rumusnya apa nih kemarin? AX tambah B ya. A nya 2,6. Betul kan di sini? Oh, berarti bentuknya BX tambah A. BX tambah A. Betul, ini nilai A, ini nilai B. B itu koefisiennya, hasilnya 2,6. Kalau nilai B-nya 0,149, nilai A-nya 2,6. Nah, dari sini ketemu kan nilai A sama B-nya. Nah, setelah itu kita gimana? Nah, kita coba cari prediksinya untuk nilai yang nggak ada di sini. Kita coba cari prediksi yang misalkan di sini kalau 350 berapa, kalau 315 berapa, kalau 700 sama 250, inilah. Caranya kan ini kita udah punya hasilnya ya dengan menggunakan rumus yang ada di sini. Nah, sekarang kita menggunakan Python pun kita juga bisa coba prediksi. Nah, caranya kita coba buat gini. Kita cari si konsumsi kalorinya ya. Nah, konsumsi kalorinya kita buat sama dengan ampere by, kemudian datanya berapa nih ya. Saya nggak mau pakai data ini, saya mau pakai data yang ini. Oh salah. Oke, ini ya 700, 250, 300. Nah, oke. Coba data ini mau pakai tanda yang baik. Tuh. Ya, datanya udah ada. 700, 250, 300. Kemudian kita tutup biasa dan juga di save sama negatif 1,1, kemudian kita coba print si konsumsi kalorinya. Oke, kita punya data 700, 250, 300, 512 ya. Kita cek apakah hasilnya jauh nggak dari sini. Harusnya sih nggak akan jauh ya. Untuk nilai arraynya, setelah itu coba deh si prediksi berat badan sama dengan, berarti kita buat di sini sama kayak tadi pakai model. Nah, di sini prediksi berat badan sama dengan model.predict, isinya bukan XFIS tapi isinya si ini. Diprediksi dari mana? Dari konsumsi kalori. Nah, kalau kita buat, kita print ini. Hasilnya 106 nggak? Sama ya, 106, 908,
39,858, 38,85 ya dikit lah, 47,3, 78,8 sama ya. Mungkin kalau misalkan mau dibuat lebih rapi, kan kemarin sebelum belajar tentang FOR ya, kita buat FOR konsumsi kalori kemudian ya, kemudian berat badan, kemudian digabung, zip, kemudian jangan lupa titik 2 di sini diisi sama konsumsi kalori ini, kemudian salah konsumsi kalori isinya koma sampai si prediksi berat badan. Nah, kemudian di sini isinya di print lah, kita print kayak gini lah. Kemudian konsumsi kalori sama dengan kakak, karena kan di sini konsumsi kalori disimpan ke kakak. Kemudian maka begini F, jika konsumsi kalori sama dengan kakak, maka prediksi berat badannya adalah BB hasilnya kilogram. Jangan lupa ditutup. Coba ya, jeng-jeng kayak gitu. Jika konsumsi kalori sama dengan 700 kalori kemarin ya, maka prediksi berat badannya adalah 106 kg, 39 kg, sama seperti yang sudah kita hitung menggunakan Microsoft Excel. Kalau mau yang lain 1000 juga harusnya nanti bakal segini juga, toh kita menggunakan model yang sama. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang linear regression using Python. Semoga ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan kita bahas di sesi Google Meet. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.